Hai Sobat Investor, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah inovatif yang diambil oleh PT Unilever Indonesia dalam menyambut bulan Ramadan. Jika Sobat tertarik dengan keuangan dan investasi, pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Karena kita juga akan memberikan tips dan saran berharga mengenai investasi di pasar modal. Yuk, kita mulai. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Bulan Ramadan selalu menjadi momen penting bagi banyak perusahaan di Indonesia, termasuk PT Unilever Indonesia. Unilever optimis bahwa periode ini akan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Presiden Direktur Unilever, Ben Jiap, menyatakan bahwa Ramadan sangat penting bagi Indonesia dan juga Unilever. Mereka telah menyiapkan berbagai strategi dan inisiatif untuk memaksimalkan peluang selama bulan yang penuh berkah ini. Pemasaran saat Ramadan memang sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk-produk Unilever. Oleh karena itu, perusahaan akan terus menjalankan berbagai marketing campaign yang telah sukses dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Brand seperti Royco dan Bango akan tetap menjadi fokus utama, termasuk inovasi di kategori perawatan gigi dan tubuh. Produk kebersihan dan produk perawatan rumah juga akan dilanjutkan. Inisiatif ini membantu Unilever semakin dekat dengan konsumen. Bagi para investor, ini merupakan tanda positif bahwa perusahaan memiliki rencana yang matang untuk terus berkembang. Untuk tahun 2025, 1 Ramadan 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 1 Maret. Sedangkan Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025. Saham emiten retail dan konsumer biasanya mengalami peningkatan menjelang Ramadan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pola konsumsi masyarakat selama bulan puasa. Konsumsi masyarakat meningkat selama bulan puasa, terutama untuk memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka. Ini menjadi peluang besar bagi sektor retail dan konsumer, termasuk Unilever. Selain itu, Unilever optimis bahwa mereka dapat membagikan dividen lebih dari 100% laba untuk tahun buku 2024. Mereka juga berharap harga sahamnya dapat meningkat sepanjang tahun ini. Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Vivek Agarwal, menyatakan bahwa kebijakan perusahaan sejak tahun 2007 adalah membagikan 100% laba sebagai dividen. Ini merupakan langkah yang konsisten dan menguntungkan bagi para investor. Pada tahun buku 2023, Unilever membagikan total dividen sebesar Rp140 per saham, atau totalnya sebesar Rp5,3 triliun. Jumlah dividen ini lebih besar dari laba bersih yang dicapai pada tahun yang sama, yaitu Rp4,8 triliun. Vivek juga menegaskan bahwa kinerja saham sangat dipengaruhi oleh hasil yang konsisten. Inilah yang menjadi tantangan bagi Unilever Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika bisnis tetap sehat dan fundamentalnya semakin kuat, kinerja saham diharapkan akan membaik. Ini adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh para investor. Selain itu, Unilever telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas produk. Unilever juga sedang dalam tahap penyesuaian yang diperlukan untuk memperkuat efisiensi operasional. Hal ini mencakup penyempurnaan ragam produk dan manajemen stok yang efektif. Promosi juga akan dioptimalkan agar tetap kompetitif saat berinvestasi di merek dan portofolio. Kehadiran di media sosial akan diperkuat karena semakin banyak konsumen berbelanja di sana. Selain itu, Unilever menelaah kembali dan mengatur ulang biaya serta alokasi sumber daya. Transformasi organisasi juga akan membawa energi baru, budaya perbaikan berkelanjutan, dan inovasi. Unilever mempertahankan pangsa pasar yang kuat, dengan tetap menjadi market leader di 13 kategori. Ini menunjukkan bahwa produk-produk mereka tetap menjadi pilihan konsumen.
Untuk mencapai kesuksesan finansial jangka panjang, penting bagi investor untuk memahami kebijakan dividen perusahaan. Unilever memiliki kebijakan yang jelas dan konsisten dalam membagikan dividen, sehingga memberikan kepercayaan bagi para pemegang saham. Dalam berinvestasi, selalu penting untuk melihat fundamental perusahaan. Unilever menunjukkan bahwa mereka memiliki strategi yang matang dan terus berinovasi, yang merupakan tanda positif bagi para investor. Penting juga untuk selalu memperhatikan perkembangan pasar dan bagaimana perusahaan beradaptasi. Unilever menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dan tetap fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Untuk menghindari kesalahan umum dalam investasi, pastikan untuk selalu melakukan riset yang mendalam sebelum memutuskan untuk membeli saham. Perhatikan laporan keuangan dan strategi perusahaan secara menyeluruh. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi. Kesabaran adalah kunci dalam mencapai kesuksesan finansial jangka panjang. Unilever adalah contoh perusahaan yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Terakhir, selalu konsultasikan dengan ahli keuangan atau penasihat investasi sebelum mengambil keputusan besar. Mereka dapat memberikan pandangan yang lebih objektif dan membantu sobat membuat keputusan yang lebih baik. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Unilever Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, Unilever Indonesia Holding menguasai mayoritas saham Unilever Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 84,9%, yang setara dengan 32.424.387.500 lembar saham. Sementara itu, masyarakat memegang 14,4% saham, atau sebanyak 5.526.567.595 lembar. Dengan struktur kepemilikan saham yang didominasi oleh Unilever Indonesia Holding, para pemegang saham publik tetap memiliki andil yang signifikan dalam dinamika pasar modal. Situasi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya peran investor institusi dan publik dalam ekosistem investasi di perusahaan besar seperti Unilever, serta bagaimana diversifikasi kepemilikan dapat mempengaruhi keputusan strategis dan kinerja perusahaan di bursa saham. Sepanjang 1 tahun terakhir, Unilever menghadapi penurunan aset dan ekuitas yang cukup signifikan. Aset perusahaan mengalami penurunan dari 16,6 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 16 triliun rupiah di Desember 2024, sementara ekuitasnya juga turun dari 3,3 triliun rupiah menjadi 2,1 triliun rupiah di periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam operasional dan finansial perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi investasi dan kepercayaan investor di pasar modal. Bagi investor yang tengah mengamati Unilever, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam mengevaluasi potensi risiko dan peluang investasi ke depan. Hal ini menekankan betapa pentingnya pemahaman mendalam mengenai kinerja keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam kurun waktu setahun, Unilever mengalami peningkatan liabilitas dari 13,2 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 13,8 triliun rupiah di Desember 2024. Pada saat yang bersamaan, penjualan Unilever justru menurun dari 38,6 triliun rupiah menjadi 35,1 triliun rupiah. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam mengelola utang dan pendapatan. Bagi para investor, situasi ini patut diperhatikan karena dapat mempengaruhi keputusan investasi. Penting untuk memahami dinamika keuangan perusahaan di pasar modal dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan investasi jangka panjang. Di tengah iklim investasi yang penuh tantangan ini, membuat analisis dan strategi adalah kunci sukses. Dalam setahun terakhir, Unilever berhasil menurunkan beban pokok dari 19,4 triliun rupiah
pada September 2023 menjadi 18,4 triliun rupiah di September 2024. Di sisi lain, beban penjualan juga mengalami penurunan dari 8,9 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 8,7 triliun rupiah di Desember 2024. Pengurangan beban ini menandakan adanya upaya efisiensi di dalam operasional perusahaan yang bisa menjadi sinyal positif bagi para investor. Dengan beban yang lebih rendah, Unilever berpotensi meningkatkan profitabilitasnya meskipun menghadapi tantangan penurunan penjualan. Untuk para investor, penting untuk terus memantau perkembangan ini dan mempertimbangkan implikasinya terhadap keputusan investasi di masa depan. Keberhasilan dalam mengelola beban operasional dapat memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan perusahaan. Di dalam periode 1 tahun, Unilever mengalami penurunan laba periode berjalan dari 4,8 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 3,3 triliun rupiah di Desember 2024. Selain itu, laba per saham juga mengalami penurunan dari Rp126 per lembar saham pada Desember 2023 menjadi Rp88 per lembar saham di September 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Unilever dalam menjaga profitabilitas di tengah dinamika pasar yang kompetitif. Bagi para investor, informasi ini penting untuk dievaluasi dalam konteks kinerja perusahaan dan strategi untuk investasi jangka panjang. Memahami penurunan laba ini membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi mengenai potensi risiko dan peluang yang ada di pasar modal. Jadi, mengikuti perkembangan kinerja keuangan Unilever dapat memberikan wawasan berharga bagi sobat yang tertarik berinvestasi di sektor ini. Unilever berhasil mencatat return on asset sebesar 20,9% pada Desember 2024 yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Di sisi lain, return on equity yang mencapai 156,7% di Desember 2024 mencerminkan profitabilitas yang sangat tinggi dari modal sendiri yang diinvestasikan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun Unilever menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa aspek keuangannya, kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan pengembalian dari aset dan ekuitas tetap kuat. Bagi para investor, ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi kinerja dan potensi keuntungan dari investasi mereka di Unilever. Memahami return on asset dan return on equity memberikan wawasan mendalam mengenai efisiensi operasional dan penggunaan modal perusahaan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas. Pada Desember 2024, Unilever berhasil mencatat net profit margin sebesar 9,5%, yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total penjualannya. Di sisi lain, debt-to-equity ratio Unilever mencapai 646%, mencerminkan tingkat utang yang sangat tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Bagi para investor, penting untuk memahami kedua indikator ini dalam analisis keuangan. Net profit margin yang tinggi bisa menjadi tanda positif bagi profitabilitas Unilever, namun tingginya debt-to-equity ratio Unilever menunjukkan risiko yang signifikan terkait pengelolaan utang. Dengan memahami dan mengevaluasi kedua aspek ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan terinformasi, serta mengelola ekspektasi terhadap kinerja perusahaan jangka panjang. Pada Desember 2024, Unilever menggunakan arus kas sebesar 3,9 triliun rupiah untuk aktivitas operasionalnya yang mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga kelancaran kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai 1 triliun rupiah pada periode yang sama. Informasi ini memberikan gambaran tentang bagaimana Unilever mengalokasikan sumber daya keuangannya untuk mempertahankan operasional yang efisien, sekaligus berinvestasi demi pertumbuhan masa depan. Bagi para investor, penting untuk memahami distribusi arus kas ini, karena dapat memberikan wawasan tentang prioritas dan strategi finansial perusahaan. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan investasi yang benar, berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kinerja keuangan Unilever. Pada Desember 2024, Unilever menggunakan arus kas sebesar 3,2 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaannya.
Sehingga, total kas perusahaan mengalami penurunan sebesar 349 miliar rupiah. Hal ini mencerminkan dinamika keuangan yang kompleks, di mana ada peningkatan pendanaan, tetapi perusahaan masih harus menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai kas. Bagi investor, memahami pergerakan arus kas ini penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan jangka panjang Unilever. Analisis yang cermat terhadap aktivitas pendanaan dan perubahan kas dapat memberikan wawasan berharga mengenai strategi perusahaan dan potensi imbal hasil investasi. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam di saat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. Secara keseluruhan, meskipun Unilever menghadapi berbagai tantangan finansial, seperti penurunan laba dan total kas, perusahaan ini menunjukkan langkah-langkah positif dalam mengelola beban operasional dan memaksimalkan pengembalian dari aset dan ekuitas. Kinerja ini, ditambah dengan peningkatan liabilitas dan pendanaan yang substansial, memberikan gambaran yang komprehensif bagi para investor tentang dinamika keuangan Unilever. Bagi investor, penting untuk terus memantau perkembangan ini, mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada, serta memahami strategi perusahaan dalam menjaga profitabilitas dan efisiensi operasional. Dengan analisis mendalam, investor dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan terinformasi mengenai investasi di pasar modal. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.